Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Haji Dedi Islam Triyadi, dalam hal ini diwakili oleh Kang Haji Muhammad Syafaat selaku Kasubtim. Yang saya muliakan narasumber kita ada Uda Hengki Ferdiansa MA, segenap tim Depart yang selalu istiqomah menggawangi diskusi kita. Sekarang kita sudah berada di diskusi yang episode ke-64. Alhamdulillah. Yang saya banggakan teman-teman aktor resolusi konflik, baik dari kalangan penyuluh maupun penghulu, segenap ASN, Kemenak, dan juga partisipan dari kalangan umum yang selalu juga senantiasa bergabung dalam diskusi depan kita. Hari ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan ngaji kitab Baina Syariah Wasiyasah As'ila lil Marhalah Ma Ba'da Thawrah, antara syariah dan politik, bagian kedua, yang nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita jauh-jauh dari Leiden, Belanda. Saya ingin menyapa dulu narasumber kita. Bagaimana, udah Hengki? Sehat-sehat Ya di sana? Pak, Alhamdulillah. Jam berapa di Leiden? Udah. Masih jam 7 Pak Naif, Oh, jam 7. Masya Allah. Sini masih kita jam pagi. jam 13 lebih 7 menit di waktu pesanggerahan Jaksel. Baik, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin meminta kesediaan dari Kasubtim kita, Kang Haji Muhammad Syafaat, untuk menyampaikan sambutan untuk diskusi depan kita edisi 64. Monggo. Ya, terima kasih Kak Daeng Haji Naif Adnan. Beliau berkenan akhirnya untuk turun gunung gitu, udah Hengki, untuk mendampingi sesi kedua dalam presentasinya udah Hengki. Jarang-jarang ini Kak Naif Adnan bisa menyempatkan untuk langsung turun gunung. Ini menunjukkan situasi dan kondisi perdebatan ataupun diskusi kita hari ini menjadi sangat penting begitu kira-kira udah Hengki. Jadi kalau kemarin tim-tim balik layar sudah sempat bergabung membantu kami di balik layar, tapi juga terlibat di dalam proses diskusi. Ada saya boleh sebut juga di sini ada Mbak Fatma kemarin mendampingi udah Hengki. Sebelumnya juga ada Kang Rofi Udin, kemudian ada Kang Edi Trisno, ada Mbak Cucu. Itu tokoh teman-teman kita yang di balik layar yang mendampingi Depak hingga masuk ke sesi yang paling ujung hari ini, yaitu sesi ke-67 ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih nih. Mohon izin kami menyampaikan salam takzim dari Pak Kasubdit. Hari ini beliau sebenarnya juga turut bergabung di dalam Zoom ini, hanya tidak bisa menyampaikan prolog karena beliau lagi mendampingi dari teman-teman BNPT, karena BNPT saat ini punya konsentrasi terkait dengan penanganan dan program deradikalisasi bagi 2.116 ex-napiter, gitu kira-kira begitu. Dan hari ini difasilitasinya langsung oleh Bappenas. Jadi ternyata di Kementerian Bappenas perencanaan itu ada direktorat yang membidangi wilayah Polhukam, kira-kira begitu udah. Jadi biasanya kita nih di Kementerian Agama hanya difasilitasi oleh Bappenas di Direktorat Fungsi Agama dan Pendidikan. Nah sekarang di Direktorat
ternyata di bawah Kementerian Bappenas itu ada juga terkait dengan Polhukam. Jadi kita di Bappenas itu Kementerian Agama punya 3 cantolan. 1 fungsi agama dan pendidikan, 2 fungsi Polhukam, 3 fungsi keluarga dan kesehatan, Kadeng. Jadi sebenarnya secara struktur fungsi eksekutif kira-kira begitu, fungsi eksekutif di dalam roda pemerintahan kita ini sudah sangat ideal gitu dalam kacamata tata negara begitu. Jadi kalau kita merujuk kepada trias politika, ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Sebenarnya sistem pemerintahan kita yang kemarin sudah sangat apik disampaikan dalam sesi pertama oleh Uda Hengki terkait dengan dinamika bagaimana aturan atau regulasi itu dijadikan konstitusi itu sebagai payung misalnya. Dan itu kemudian diproduksi oleh teman-teman di yudikatif dan legislatif. Dan lantas kemudian bagaimana regulasi-regulasi itu diterjemahkan atau konstitusi-konstitusi itu diterjemahkan pada bentuk implementasi. Nah, implementasinya kalau kita berposisi sebagai para penyuluh agama saat ini tentu berposisi sebagai eksekutornya, kira-kira begitu. Dan nanti mungkin sangat cukup menarik kalau misalnya nanti Uda akan mengeksplor juga aspek sistem, aspek aktornya. Jadi kalau kita merujuk kepada teorinya Anthony Giddens tentang teori dualitas, Anthony Giddens ini adalah seorang sosiolog kontemporer yang dalam beberapa tahun terakhir namanya cukup muncul ketika dia punya salah satu mahasiswa, dan mahasiswanya itu adalah anak atau putra dari Muammar Gaddafi, presiden di Libya. Jadi kalau kita lihat posisi negara-negara Arab saat ini itu ada pola pergeseran dari sistem monarki ke sistem demokratis, kira-kira begitu udah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat generasi-generasi selanjutnya, generasi-generasi di era mungkin abad 20-30 tahun belakang setelah era-era imperialisme atau kolonialisme berakhir, itu ada pergeseran betapa demokratisnya negara-negara Timur Tengah, kira-kira begitu Kang Naib Adnan. Dan kita melihat bahwa Anthony Giddens mengeluarkan teori dualitas antara ketika dualitas ini dianggap sebagai teori yang dipercayai sebagai satu epistem untuk melakukan perubahan sosial, kira-kira begitu. Kan kalau teori perubahan sosial itu selalu bersifat apakah radikal secara cepat atau evolutif atau berangsur-angsur secara lama. Nah, dia ingin meringkas keduanya itu dengan teori dualitas. Teori dualitas itu adalah adanya kesejajaran atau keseimbangan antara struktur dan agen. Nah, anak dari Muammar Gaddafi ini kira-kira itu punya konsepsi keseimbangan itu. Itulah yang kemudian kita harapkan juga bagi mungkin negara Iran yang saat ini sekarang secara politik juga apakah akan diganti gitu kepemimpinan Ali Khumaini, Mullah Sayyidina Mullah, kita manggilnya gimana tuh udah, Mullah Ali Khumaini ini apakah akan bergeser pada sistem politik yang modern gitu, yang kita tahu bahwa bukan hanya Libya, hanya sayangnya ya Libya kemarin kena bombardir lebih dahulu gitu loh udah. Begitu kadang juga dengan Iran, kita berharap ada nama Mujtaba. Kalau kita ngikutin podcast atau konten-kontennya Kang Jejen Jenal Mutakin, ini salah satu partnernya Uda juga ketika lagi di Indonesia dalam diskusi, Kang Jejen juga menyebutkan kalau nggak salah Mujtaba Khumaini yang mungkin punya kalaupun bukan Mujtaba, kira-kira tokoh yang lain, kita ada sedikit harapan kecil bahwa posisi Iran di tengah imperialisme atau di tengah perang World War ketiga ini yang kemudian dipicu oleh Israel dan Amerika. Sisi yang lainnya kita juga akan menangkap bagaimana perubahan sistem itu kemudian bergeser, kira-kira begitu. Dan juga mungkin Saudi Arabia ketika dia punya anak namanya siapa itu, Muhammad bin Salman ya. Jadi perspektif Wahabisme itu bergeser kepada perspektif moderatisme dan seterusnya. Jadi, tapi siapa yang kemudian akan bisa menerjemahkan sistem tadi itu? Yang bisa menerjemahkan sistem tadi itu tentu saja adalah aktor, kira-kira begitu. Nah, 27 ribu penyuluh agama ini adalah aktor gitu, dari Naib Adnan. Jadi terjemahan kita tentang moderasi beragama, terjemahan kita tentang kerukunan umat beragama, penerjemahan kita terhadap terkait dengan temanya Prof Nasar terkait dengan cinta, kurikulum cinta, ekoteologi, trilogi baru misalnya Muamalah Ma'an Nas,
ma'allah sama dengan alam itu juga bisa kita terjemahkan, dan proses penerjemahannya tentu saja dilakoni oleh aktor. Nah, bagaimana aktor-aktor ini kemudian dibaca dapat mempengaruhi apa yang kemudian secara tematik oleh Uda Hengki tadi itu dikonsepsikan bahwa apa namanya yang namanya syariah dan siasah itu hal yang satu dengan yang lain itu berkelindan. Jadi mungkin syariah itu mungkin sistem makronya, siasahnya itu adalah sistem mikronya, dan salah satu kalau meminjam teorinya Anthony dan pendekatan penerjemahan sistem dari makro ke level mikro itu adalah kira-kira begitu. Dan kita mohon izin nanti Uda juga bisa menceritakan bagaimana para aktor sebenarnya berperan besar dalam membangun sistem pemerintahan di kita yang demokratis, mulai dari fase kolonial sampai orde era kemerdekaan, sampai orde lama, sampai orde baru, bahkan era reformasi. Kalau kita lihat bagaimana Islam saat ini diakomodir kira-kira begitu dalam banyak regulasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana regulasi itu bisa bermain, bisa menerap, dan kemudian bisa dinilai, bisa dipahami. Apakah regulasi-regulasi keagamaan yang lahir di pusat maupun di daerah dalam bentuk perda-perda itu bertentangan dengan alam pemikiran modern di era Kiwari, atau justru itu bagian dari fasilitasi akomodasi negara terhadap agama, kira-kira begitu. Jadi tentu saja diskusi-diskusi yang udah Hengki sampaikan itu sangat penting dan menarik, karena dia menjembatani antara konsep-konsepsi fikih siasa yang sangat klasik yang hidup di era-era abad pertengahan dan ke belakangnya, kira-kira begitu ya udah. Itu kemudian berhadapan dengan fakta realitas dalam kondisi Kiwari setelah negara modern lahir dan muncul dan berkembang. Kira-kira begitu, udah. Jadi apakah misalnya fikih siasah atau syariah ini dipahami sebagai hanya sebatas sistem seperti kemasan begitu, dan kemudian syariah ini memiliki satu tujuan, jadi terserah. Ternyata sistem demokratis ternyata dalam diskusi kita kali ini nggak penting gitu loh, udah. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana tujuan dari kepentingan rakyat itu bisa tercapai. Karena tujuan dari sistem apapun, monarki, republik, dan seterusnya, itu kan adalah kemaslahatan publik. Itulah yang kemudian oleh Uda digarisbawahi beririsan dengan konsep keadilan. Jadi keadilan dan kemaslahatan itu adalah tujuan. Sedangkan apa-apa yang kemudian tadi saya sempat diskusikan terkait dengan sistem dan aktor itu adalah jembatan. Mungkin itu pengantar dari saya, Uda Hengki dan Kadai Adnan. Dan saya merasa kalau kita ingin melacak bagaimana harmonisasi antara sistem syariat, fikih siasah dengan pemeran aktor dan kemudian mencapai pada tujuan di level kemaslahatan dan keadilan publik, itu bisa dilacak dari referensi-referensi yang ada di Indonesia. Dan referensi yang terakhir yang paling relevan adalah konten buku yang diterjemahkan oleh Kang Deddy Slamet Riyadi, kemudian diterbitkan oleh teman-teman Bincang Syariah, di mana Uda Hengki berkhidmat di sana secara jarak jauh begitu. Itu menulis tentang bagaimana posisi penghulu itu berada di 3 wilayah jebakan, berada di 3 lidah api. Api pertama, dia harus berposisi sebagai seorang aktor yang harus menjalankan amanat ilahi, kira-kira begitu. Seorang aktor yang bertanggung jawab sebagai organisatoris, karena dia berlahir dari masyarakat sipil dan dia harus berkontestasi dengan dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, posisi dia sebagai aktor aparat penyuluh agama nih. Di sini ada Bang Haji Gunawan nih, ARK Bima. Dia identitasnya itu sebagai aktor. Kalau pakai teorinya strukturasinya Anthony Giddens tadi itu, yang menempatkan aktor dan sistem itu dualitas, sejajar, bukan dualisme, bukan stratified, tapi sejajar. Itu memang harus menempatkan ketiganya itu sebagai potensi yang kuat dan penting untuk mendukung aspek perubahan sosial yang ada di masyarakat. Itu tantangannya, dan itu buku itu bisa dibeli atau bisa diakses sekarang di Gramet. Bukan hanya bukan hanya langsung mulai Bincang Syariah atau teman-teman APRI, tapi juga bisa diakses di Gramet. Buku itu menjadi sangat penting dan relevan pada konteks sekarang. Dan saya sangat terbantu menjelaskan bagaimana teori sistem tadi itu, makro dan mikro itu, dari buku itu diantaranya. Makasih Kak Daeng, mudah-mudahan tidak berpanjang lebar, tidak berlebihan, dan kita bisa menikmati indahnya diskusi bersama Uda Hengki. Kami ucapkan terima kasih para aktor resolusi konflik dan para penyuluh agama. Di sini juga ada Kasubdin Bang Heru Susanto yang selalu mendampingi kita secara intim, karena tanpa legitimasi dan restunya Bang Hersus, kita tidak akan afdol dan tidak akan absah
melakukan dialog kita hari ini. Itu pentingnya koordinasi dan sinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haji Muhammad Syafaat selaku Kasubtim dari Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Izinkan juga saya menyapa Bang Heru Susanto, Kasubtim Kinerja Penyuluh Agama Islam dari Subdit Penyuluh Agama Islam. Saya juga izin ya, semangat ya Pak Kasubtim meskipun 2-1 ya. 1-2. Iya, siap. 1-2 bukan 2-1, 1-2. Roastingnya terus. Saya juga ingin menyapa izin ada Pak Ketua Tim Kerja dari KUB DKI Jakarta, Kanwil Kemenak Jakarta, ada Pak Indra yang turut bergabung pada selamat siang Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Diskusi kita pada kali ini. Baik teman-teman sekalian, pembahasan kita kali ini kita akan membahas lanjutan kemarin pemikiran dari Dr. Yasir Audah, kitabnya yang telah tadi saya bacakan, judulnya kita sama-sama tahu bahwa Yasir Audah ini adalah salah satu pemikir hukum Islam kontemporer dan sudah tidak asing lagi saat ini. Bahkan saya izin mengutip dari islami.co, beliau disebut sebagai Imam Al-Ghazali di era modern. Nah, Yasir Audah ini dilahirkan di Kairo tahun 966, menghabiskan waktunya belajar di Al-Azhar, kemudian banyak perguruan tinggi yang diajar, termasuk kemarin waktu Uda Hengki menyampaikan bahwa beliau sampai ngajar di Kanada dan juga berapa kali menjadi dosen tamu di Indonesia. Nah, kitab buku Bayyinah Syariah wa Siyasah Yasir Audah ini banyak sekali berisikan tentang bagaimana pemikiran beliau tentang maqasidus syariah. Jadi diberikan dengan contoh-contoh yang konkret, tidak berputar-putar, tidak bertele-tele. Saya ingin juga mengenalkan, mungkin ada yang baru bergabung, narasumber kita. Saya memanggilnya udah Hengki Ferdiansyah SAG MAG. Beliau saat ini bermukim di Leiden, Belanda. Nah, menjabat sebagai Direktur Al-Bukhari Institute. Latar belakang beliau adalah S1 di Rasad Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sambil kuliah beliau nyantri di pesantren ilmu hadis Darussunnah Ciputat asuhan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang pernah menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Mungkin saya tidak banyak memperpanjang prolog dan juga membacakan biodata dari Hengki Ferdiansyah. Udah Hengki. Saya langsung menyilakan kepada narasumber kita untuk menyampaikan paparan. Monggo udah Hengki kurang lebih 35 sampai 40 menit. Disilakan. Baik Pak Naib, terima kasih atas waktunya yang sama-sama kita hormati Pak Syafaat, kemudian Pak Heru, kemudian Bapak Ibu dari penyuluh agama yang hadir pada sesi kali ini. Langsung saja kita akan melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Saya izin share screen, Pak Naib. Monggo. Udah kelihatan belum nih? Oke. Udah ya? Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, mudah-mudahan masih ingat 1 minggu yang lalu kita mendiskusikan beberapa hal terkait dari konteks buku ini, bahwa buku ini lahir dalam konteks revolusi negara-negara Arab ya yang terjadi kisaran tahun 2013-an kalau tidak salah, di mana pada waktu itu beberapa negara Arab itu kan memang mereka secara sistem pemerintahan bukan sistem yang demokratis, tetapi lebih banyak mengadopsi sistem yang disebut oleh Yasir Audah sebagai sistem otoritarianisme.
Jadi al-istibdad gitu kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, itu kemudian melahirkan yang namanya Saurah atau revolusi, di mana banyak orang pada waktu itu meninggal, dan ketika para pemimpin-pemimpin yang dianggap otoriter ini jatuh, nah bayangan dari masa depan negara-negara Arab ini seperti apa, terutama dalam konteks Mesir. Makanya Jasar Audah menggunakan istilah yang dia istilahkan dengan Ad-Daulah Al-Madaniyah sebagai cita-cita besar dari bentuk negara yang ideal bagi negara-negara Islam, terutama Mesir. Nah, itu terkait dari konteks buku ini. Nah, kemudian dalam pembahasan ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Dalam konsep negara itu kan kita selalu dihadapkan pada pilihan ya, apakah negara ini Islam atau bukan, dan kalau memang negaranya bukan Islam, apakah kita diwajibkan untuk mendirikan negara Islam atau tidak. Nah, selalu pertanyaan-pertanyaan itu dari dulu terus relevan untuk didiskusikan gitu. Karena yang namanya kita sebagai umat Islam, salah satu dari kelebihannya adalah bahwasanya Islam itu tidak hanya mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ukhrawi, tetapi juga pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan duniawi, di mana kita punya dalilnya masing-masing terkait hal itu, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan kemudian Nabi itu digambarkan bukan hanya mengurus urusan ukhrawi saja, tetapi urusan negara dan seterusnya, itu beliau juga melakukan hal itu. Nah, pertanyaannya, apakah sistem politik yang diajarkan oleh Nabi ataupun konsep-konsep ya yang terdapat di dalam Al-Quran, hadis, kemudian dijelaskan oleh para ulama terkait dengan sistem pemerintahan, itu berlaku umum atau berlaku temporal? Itu hanya berlaku untuk masa Nabi atau itu berlaku sepanjang masa, sehingga kita yang hidup pada masa sekarang ini juga harus mengikuti hal itu. Nah, makanya di Indonesia itu seringkali terjadi perdebatan, ada kelompok yang memang pro istilahnya negara Islam, ya Indonesia itu harus menjadi negara Islam gitu. Kemudian ada yang menyatakan tidak perlu menjadi negara Islam, ya mungkin ada yang mencoba menegosiasikan. Jadi separuh hukumannya mengadopsi hukum Islam dan separuh lagi ya mengikuti hukum sekuler misalnya. Nah, disinilah Jasar Audah sebelum mendiskusikan hal itu, beliau menjelaskan terlebih dahulu terkait perbedaan dari hukum syariat dengan substansi syariat. Jadi beliau membedakan antara, atau ini istilah yang sudah umum ya bagi kita, bahwa kita harus bisa membedakan mana yang syariat dan mana yang substansi dari syariat. Jadi mana yang syariah atau mana yang maqasidus syariah. Jadi Bapak Ibu, untuk supaya lebih mudahnya, syariat itu kalau dalam konteks Indonesia kita bisa terjemahin dengan undang-undang yang berlaku di kita ya. Kalau dalam hukum tata negara kita itu kan ada yang disebut dengan undang-undang. Kemudian juga ada Mahkamah Konstitusi ya kan. Mahkamah Konstitusi itu tugasnya adalah untuk menguji apakah undang-undang yang dikeluarkan pemerintah ini, aturan pemerintah ini sesuai dengan tujuan atau substansi negara atau enggak, sesuai dengan undang-undang dasar atau enggak. Nah, Maqasid Syariah itu perannya lebih sebetulnya sebagai mahkamah konstitusinya. Gitu. Jadi dia akan menguji hukum-hukum atau fatwa-fatwa atau fikih-fikih yang lahir dalam Islam, apakah fatwa atau fikih ataupun produk hukum tasnin itu sesuai dengan syariat Islam atau enggak, sesuai dengan substansi dasar dari syariat Islam apa enggak. Nah, itu yang disebut dengan maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah
ya berarti kita menganalisis tujuan-tujuan dari sebuah hukum atau tujuan-tujuan dari syariat. Nah, syariat itu kalau menurut Jasar Audah mengacu pada definisi yang dia kumpulkan dari para ulama adalah ya syariat adalah ajaran-ajaran Tuhan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Seingat saya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sementara pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis itu yang kita istilahkan dengan fikih. Dan kemudian ketika fikih ini diadopsi menjadi hukum negara, maka itu yang disebut dengan qanun. Nah, tetapi antara fikih dengan qanun, dia tidak bisa terlepas dari satu prinsip yang dia sebut dengan maqasidus syariah. Nah, bagaimana maqasidus syariah itu muncul? Dia biasanya adalah akumulasi. Jadi semua dalil-dalil keagamaan itu dikumpulkan, kemudian dicari substansinya kira-kira seperti apa. Nah, itu yang dia istilahkan dengan maqasidus syariah. Nah, makanya dia selalu menegaskan gitu ya, kalau dalam beberapa bukunya Jasar Audah itu selalu membedakan, kita harus bisa membedakan mana yang fikih, mana yang syariah, mana yang takmin. Karena itu hal-hal yang berbeda. Nah, syariat itu prinsipnya adalah dia tidak bisa diotak-atik ya. Yang namanya syariat ya seperti itu gitu. Nah, tetapi yang bisa diotak-atik itu adalah pemahaman kita terhadap syariat. Jadi kita harus membedakan ya, kalau dalam bahasanya yang lain yang sering kita kenal, kita harus membedakan mana yang agama dan mana yang pemikiran agama. Jadi yang agama itu adalah sesuatu yang memang dilahirkan atau diturunkan oleh Tuhan kepada manusia. Tetapi pemikiran keagamaan adalah pemahaman manusia terhadap agama itu sendiri. Kalau agama itu absolut, nah sementara al-fikru ad-dini atau pemikiran keagamaan itu sifatnya subjektif, tidak absolut. Makanya itu ranahnya itu ijtihad. Nah, syariat juga seperti itu. Syariat dalam konteks pemikirannya Jasar Audah adalah suatu yang baku gitu. Kita tidak bisa otak-atik syariat. Tetapi pemahaman manusia terhadap syariat atau yang kita sebut dengan fikih itu adalah pemahaman yang sifatnya ijtihadi. Makanya kalau kita baca fikih itu rata-rata para ulama hampir dalam banyak masalah itu selalu terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena dia ranah ijtihadi. Nah, kalau kita ingin melihat negara, maka kita harus klasifikasikan dulu nih, sistem negara ini bagian dari syariat atau dia bagian dari fikih. Jadi sistem politik Islam itu bagian dari syariat atau dia bagian dari fikih. Ya kalau dia bagian dari syariat, ya berarti dia tidak bisa diotak-atik. Nah, sementara kalau dia masih dalam wilayah fikih, maka sifatnya itu ijtihadi. Jadi kebenarannya itu tidak kebenaran yang 100% qat'i gitu. Jadi kebenaran yang sifatnya itu ya subjektif dalam hal ini bukan berarti jelek ya, tapi subjektif maksudnya sesuatu yang memang antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda pendapat. Nah, menurut Jasar Audah yang pasti itu adalah tujuan dari syariat itu sendiri. Jadi makanya maqasidus syariah itu kalau kita baca dari karya banyak ulama, mulai dari ulama salafi, syiah, dan segala macam, ya rata-rata semuanya sepakat dengan maqasidus syariah ini. Tetapi yang menjadi bedanya nanti adalah sejauh mana peran dari maqasidus syariah. Apakah maqasidus syariah itu bisa digunakan sebagai teori untuk mereformasi hukum atau enggak? Nah, itu yang para ulama bisa berbeda pendapat. Nah, kalau
waktu saya menulis tesis, saya bagi dalam beberapa kategori. Jadi ada ulama yang memahami maqasidus syariah itu secara tekstual. Jadi misalnya yang sering kalau kita baca kitab fikih bahwa kisos itu wajib diterapkan. Kenapa wajib diterapkan? Karena tujuannya adalah untuk menjaga nyawa gitu misalnya. Hifdzun nafas. Jadi kisos diterapkan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga nyawa. Potong tangan bagi para pencuri itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menjaga harta. Hifdzul mal. Jadi ini syariatnya adalah hukumnya adalah kisos ataupun ya kisos. Nah, tujuan maqasidul syariahnya apa? Maqasidul hukumnya apa? Salah satunya adalah hifdzun nafas dan hifdzun nasal atau hifdzul mal. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita punya alternatif lain, bentuk-bentuk hukum yang lain, tapi tujuannya sama? Jadi tadi ya, kalau saya ulangi, jadi contohnya nih kisos dalam kalau kita baca Al-Quran kan redaksinya kisos. Jadi kalau orang membunuh orang, ya idealnya hukumnya dia juga harus dibunuh. Itu namanya kisos. Tujuannya adalah apa? Tujuannya disebutkan di dalam Al-Quran supaya mengamankan manusia yang lain dari pembunuhan. Jadi ketika orang yang membunuh ini dihukum mati, sebetulnya secara tidak langsung kita memberi keamanan bagi orang lain supaya dia tidak dibunuh satu saat. Makanya di dalam Al-Quran diputuskan hukum yang namanya kisos, yang tujuannya adalah untuk memberi perlindungan terhadap nyawa manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hukum penjara? Hukum penjara dengan kisos bentuk hukumnya beda. Tetapi tujuannya bisa jadi sama. Ya, penjara kan tujuannya ya juga supaya menahan orang supaya dia tidak melakukan tindakan kriminal dan supaya dia sadar gitu kan. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ya yang paling penting itu adalah bentuk hukumnya. Maqasidus syariah itu ya nomor 2 hikmah lah istilahnya. Hikmah itu kan nggak bisa merubah hukum. Dia bukan ilat. Kalau kita belajar usul fikih kan harus bisa membedakan mana yang hikmah dan mana yang ilat. Ilat itu dia bisa merubah hukum. Tapi kalau hikmah, yaitu semacam pelajaran yang kita dapat ketika kita melakukan sebuah ibadah atau sebuah hukum gitu. Nah, tetapi ulama yang lain mengatakan, ini yang disebut dengan kontekstualis, dia mengatakan bahwasanya yang paling penting itu adalah maqasidus syariahnya, terutama untuk dalam hukum-hukum tertentu. Jadi bentuk hukum kayak kisos, kemudian apalagi kisos dan lain-lain, itu sebenarnya adalah tidak berlaku universal. Hukum itu berlaku. Kenapa itu disebutkan oleh Al-Quran? Karena memang hukum kisoslah hukum yang memang paling relevan pada zaman Nabi gitu. Karena di zaman itu belum dikenal sistem yang namanya sistem penjara. Misalnya kalau kita baca Al-Jabiri misalnya, dia menjelaskan bahwa kenapa waktu itu diperlakukan hukum kisos, karena memang pada saat itu masyarakat Arab itu kan masyarakat yang nomaden, masyarakat yang pindah-pindah. Jadi nggak mungkin bikin sistem penjara itu nggak mungkin gitu. Nah sehingga hukum yang ideal pada waktu itu adalah hukum kisos. Dan kemudian yang menerapkan hukum ini juga bukan hanya orang Islam, tetapi komunitas-komunitas agama lain atau peradaban-peradaban lain itu juga melakukan itu. Makanya salah satu bentuk hukuman di zaman dulu itu kan hukum fisik ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, dibunuh, dipancung, ataupun dipukulin, ataupun dicambuk. Nah, hukum fisik ini kan hukum yang tidak hanya khas dalam tradisi Islam, tetapi juga khas dalam tradisi-tradisi kebudayaan yang lain. Nah, kelompok kontekstualis mengatakan karena itu hukum yang umum pada zaman itu,
Makanya di dalam Al-Quran, hukum-hukum seperti itu yang disebut. Yang sebetulnya, kata mereka, adalah yang kita perhatikan adalah semangatnya, bukan bentuk dari hukum Islam itu sendiri. Makanya di sini penting untuk membedakan mana yang syariah, mana yang tujuan syariah. Jadi kalau kita ngomongin tujuan, nilai-nilai itu sebetulnya relatif hampir disepakati. Jadi tidak banyak perbedaan ulama terkait nilai-nilai di dalam Islam. Tapi yang membedakan adalah tafsir terhadap nilai itu sendiri. Contoh gampangnya yang paling aktual misalkan terkait kasus tambang gitu ya. Bagi ormas, bagi ormas Islam, katakanlah NU, ya tambang itu maslahat gitu. Ya bagi aktivis lingkungan, ya itu nggak maslahat. Nah, tapi yang menjadi titik temu ya mereka sama-sama sepakat tentang konsep maslahat itu. Tetapi bagaimana penerapan dari maslahat itu beda-beda. Nah, kita bisa sepakat tentang konsep maqasidus syariahnya, tetapi bagaimana menerapkan maqasidus syariah ini beda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu baca literasi terkait maqasidus syariah, memang kebanyakan dari teori-teori maqasidus syariah itu problemnya adalah tidak dirumuskan menjadi sebuah metodologi atau menjadi sebuah alat baca. Nah, sehingga yang sering kita pelajari hanya nilai-nilai ya, kayak misalkan teori yang terkenal ya maqasidus syariah itu ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat, ya kemudian ada apa tujuan syariat itu adalah hifzul mal gitu kan, hifzul nafas yang seperti di sini, hifzul akal, hifzul nasal, kemudian hifzul irid, kemudian hifzul mal. Kita dikenalkan dengan konsep-konsep itu, tapi dalam masalahnya adalah dalam produksi karya-karya para ulama terkait maqasidus syariah itu tidak banyak yang mengulas bagaimana sih sebetulnya memformulasikan ini menjadi sebuah ilmu yang bisa kita terapkan secara metodologis. Nah, makanya waktu saya kuliah di Pasca UIN, ya sebagian dosen menganggap maqasidus syariah ini nggak operasional, dia lebih kepada sistem nilai. Yang namanya nilai kan dia tidak bisa digunakan sebagai metodologi, dia nggak kayak usul fikih gitu. Usul fikih itu kan sebagai alat baca, teori-teorinya lengkap. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan hadis, kita bisa tuh pakai teori usul fikih. Nah, tapi kalau maqasidus syariah ini enggak, dia hanya nilai. Nah, makanya kelebihan Yasir Audah menurut saya adalah dia membantu kita untuk bagaimana mengelaborasi maqasidus syariah ini sebagai sistem berpikir untuk menganalisis sebuah permasalahan, sebuah hukum, ataupun mengelaborasinya dalam konteks fikih politik gitu. Nah, itu terkait yang ingin dia katakan di sini bahwa kita harus membedakan gitu ya, mana yang syariat, mana yang maqasidus syariah. Jadi kemudian yang paling penting juga kita harus membedakan mana yang pemahaman kita terhadap agama dan mana yang agama itu sendiri. Mana yang fikih, mana yang syariat, dan mana yang mana yang qanun. Itu kira-kira poin dari bagian ini, dan saya tidak perlu menjelaskan satu-satu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, bagian ini. Jadi seperti yang tadi saya bilang, apakah syariat-syariat ataupun bentuk politik yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi kewajiban bagi kita untuk mengikuti apa enggak? Karena salah satu argumen dari kelompok-kelompok yang mendukung legalisasi syariat Islam karena mengacu pada bahwa apa yang dilakukan Nabi pada masa beliau hidup itu harus wajib kita ikuti. Jadi semua aspek-aspek kehidupan yang dilakukan oleh Nabi, mulai dari beliau bangun tidur sampai tidur lagi, itu wajib diikuti oleh umat Islam. Atau misalnya apakah semua hadis-hadis ya yang terdapat di dalam Kutubus Sittah misalnya, itu wajib kita amalkan atau enggak? Atau ada
kehidupan-kehidupan Rasul yang kita bahkan tidak boleh mengamalkannya, atau kita tidak wajib mengamalkannya. Nah, ini yang menjadi diskusi panjang juga di dalam konteks hukum Islam, dan Yasir Audah di sini menyinggung beberapa hal terkait itu. Kalau secara umumnya, kalau kita belajar hadis itu kan sunnah itu ada yang disebut dengan sunnah tasyri'iyah, ada yang disebut dengan ghairu tasyri'iyah. Jadi ada kesunahan-kesunahan atau praktek-praktek yang dilakukan oleh Nabi yang wajib ataupun yang dianjurkan bagi kita untuk mengikutinya, tetapi juga ada praktek-praktek yang nggak bisa kita ikuti secara tekstual ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Nabi memiliki istri lebih dari 4 misalnya. Pak Naif nggak bisa tuh punya istri lebih dari 4 dengan alasan mengikuti Nabi misalnya. Nah itu kan sebetulnya secara tidak langsung juga membantah ya kalau orang bilang bahwa saja seluruh aspek kehidupan Nabi itu wajib kita ikuti. Ya, tapi faktanya juga ada beberapa hal dari kehidupan Nabi yang kita juga tidak boleh mengikutinya. Bahkan para ulama mengistilahkan itu hanya khusus untuk beliau. Jadi khususiat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, konsep-konsep ini dijabarkan sebetulnya oleh para ulama. Jadi kalau kita baca konsep usul fikih, jadi kalau Bapak Ibu baca literatur hadis, kemudian kita baca literatur fikih, itu sangat beda sekali gitu memposisikan Nabi. Jadi kalau kita baca, kalau muhaddisin, itu cenderungnya ya memposisikan sunnah itu sebagai sesuatu yang memang ya harus diikuti ya semuanya gitu. Jadi kalau muhaddisin lebih kepada seperti itu. Tapi kalau usuliyun atau fuqaha, mereka lebih cenderung untuk mengklasifikasi dulu mana yang diikuti, mana yang nggak diikuti, mana yang mubah dan segala macam. Karena kan tugas mereka kan untuk melahirkan kesimpulan hukum gitu ya. Nah, salah satu konsep yang paling terkenal terkait hal ini adalah konsep tasri'iyah dengan ghairu tasri'iyah. Nah, kemudian para ulama belakangan seperti yang dilakukan oleh Al-Farabi dalam kitab Al-Ihkam, itu membagi posisi Nabi itu dalam 3 kategori. Jadi kalau Bapak Ibu membaca hadis itu kita harus lihat Nabi ini mengucapkan itu atau melakukan itu dalam posisi sebagai apa? Apakah posisi beliau sebagai seorang Rasul, di mana syariatnya wajib kita ikuti, atau posisi beliau sebagai seorang hakim, atau posisi beliau sebagai seorang imam, kepala negara. Ini teori yang disampaikan oleh Imam Al-Farabi dalam Al-Ihkam, dan ini menjadi teori awal terkait pemilahan posisi Nabi gitu. Jadi kita ketika membaca hadis harus lihat Nabi ini ketika menyampaikan ini kapasitasnya sebagai seorang Rasul atau seorang qadhi atau seorang imam. Makanya kalau Bapak Ibu baca hadis itu kita sering menemukan sahabat-sahabat itu bertanya, ini wahai Rasul, ini kamu menyampaikan ini dalam kapasitas sebagai apa? Apakah sebagai Rasul di mana kami wajib mengikuti ini semua atau gimana? Kira-kira seperti itu. Misalnya, saya kalau nggak salah, misalkan kalau ada kisah sahabat Nabi yang di mana istrinya menceraikan suaminya, dan suaminya ini termasuk sahabat terdekat dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika diceraikan, Nabi Muhammad merekomendasikan si istrinya ini untuk kembali rujuk gitu ya, untuk membujuk supaya mereka ini berdamai. Nah kemudian yang perempuan ini nanya ke Nabi, kamu wahai Rasulullah, ini kamu menyuruh ini dalam konteksnya sebagai apa? Kira-kira bahasa aja gitu, apakah ini syariat atau bukan? Ya kata Nabi bukan. Ya berarti kalau bukan, dia punya hak pilih gitu. Jadi dia nggak selalu mengikuti apa yang disarankan oleh Nabi. Dan kemudian misalkan hadis-hadis peperangan, yaitu kan sering terjadi perdebatan ya antara satu sahabat dengan Nabi. Nabi memutuskan ini, tapi sahabat
punya strategi yang lain gitu. Nah itu hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tidak selalu apa yang dilakukan Nabi itu wajib kita ikuti. Nah kemarin juga saya kasih contoh misalnya hadis yang sangat populer man ahya ardon maitan fahiya lahu. Jadi orang yang menghidupkan lahan mati, menghidupkan hutan misalnya, mengelola hutan, maka tanah itu dia punya hak kepemilikan terhadap tanah itu. Gitu. Nah itu hadis yang disampaikan Nabi ya ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Nah sehingga kita nggak bisa sekarang Bapak Ibu misalkan pergi ke lahan kosong kemudian digarap dengan alasan karena nggak ada yang punya, kemudian tiba-tiba bikin pelang di situ kalau ini punya tanah saya, nggak bisa. Kita harus ngikutin hukum negara yang ada di sini. Ataupun hukum-hukum yang sifatnya itu persengketaan. Jadi ketika Nabi dulu memutuskan sebuah konflik, ya konflik masalah uang dan seterusnya antara sahabat, maka kata Al-Qarafi itu posisinya adalah Nabi sebagai qadhi. Nah, kalau kita mau terapkan sekarang, kita harus lihat dulu aturan-aturan undang-undang kita itu sama nggak dengan yang dilakukan Nabi. Nah, kemudian teori ini juga dikembangkan nanti oleh Ibnu Ashur. Ibnu Ashur itu salah satu tokoh dari Tunisia yang sangat terkenal. Beliau salah satu murid dari Muhammad Abduh. Ibnu Ashur menulis buku judulnya Maqasidus Syariah. Ibnu Ashur mengembangkan 3 konsep ini menjadi 9 kategori. Yang salah satu saya ingat contohnya itu, dan ini yang sampai sekarang saya juga masih menjadi pertanyaan, Ibnu Ashur memahami bahwa larangan terkait penggunaan emas gitu bagi laki-laki, itu menurut beliau itu hadisnya hanya berlaku untuk para sahabat, khusus sahabat. Jadi nggak berlaku untuk umum gitu, karena di zaman itu kan emas itu sebagai apa ya, sebagai simbol kemewahan ya. Jadi kalau laki-laki pakai emas itu kayak apa ya, kayak terlalu ya kayak flexing lah kalau zaman sekarang. Sehingga untuk mensucikan jiwa dari para sahabat supaya mereka hidupnya lebih sederhana, maka Nabi melarang penggunaan emas. Nah, Ibnu Ashur memahami larangan ini hanya berlaku untuk sahabat, tidak berlaku untuk konteks yang universal. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu terkait bagaimana sih Ibnu Ashur menjelaskan pembagian itu, nanti bisa dibaca dalam karya beliau Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Jadi itu singkatnya bahwa dan dalam konteks model perpolitikan, ya dalam konteks model negara, itu di sini diposisikan oleh Yasir Audah ya sebagai sesuatu yang sifatnya itu ijtihadi. Jadi dia bagian dari kebijakan-kebijakan Rasul yang dimana beliau menyampaikan hal itu dalam kapasitas beliau sebagai seorang imam ataupun qadhi gitu. Nah ini dan ini kira-kira isi dalam bab ini, sehingga kita ketika membaca hadis itu kita harus pilih-pilih dulu Bapak Ibu. Kita nggak bisa membaca hadis itu secara tekstual. Jadi guru saya almarhum Kiai Ali Mustafa Yakub itu beliau menjelang ya ketika beliau wafat itu alhamdulillahnya beliau sempat menulis terkait pembahasan ini, dan menurut saya itu sangat dalam ya. Beliau menulis buku judulnya At-Turuq As-Shahihah li Fahmi Al-Hadis An-Nabawiyah. Jadi cara-cara kita memahami hadis. Jadi kata Kiai Ali Mustafa Yakub, ada hadis-hadis yang memang harus dipahami secara tekstual. Ketika kita pahami tidak secara tekstual, maka itu akan ngerepotin kita. Tetapi ada juga hadis-hadis yang memang harus dipahami secara kontekstual. Sehingga kalau tidak dipahami secara kontekstual, itu nanti akan bermasalah. Jadi saya ulangi, ada hadis yang memang kita harus tekstual memahaminya. Kalau kita kontekstualkan, nanti jadi repot. Dan sebaliknya juga ada hadis yang memang harus dipahami kontekstual.
kalau nggak dipahami secara kontekstual, ini nanti akan bermasalah. Misalnya yang harus dipahami tekstual itu contohnya soal kiblat. Nah, ini relevan nih dengan Kementerian Agama ya, karena waktu itu kan posisi Kiai Ali Mustafa Yaakob itu kan menentang ya, menentang pekerjaannya Pak Mail lah ya, bagian urusan urusan pengukuran kiblat gitu kan. Jadi dulu saya lupa tahun berapa gitu kan, itu kan ada isu bahwa kiblat masjid Indonesia ini berantakan gitu kan karena buminya bergerak sehingga kiblat itu kiblat itu semakin menjauh dari Ka'bah kira-kira. Nah, sehingga waktu itu MUI ya kalau nggak salah mengusulkan untuk supaya masjid-masjid ini diukur kembali gitu. Dan disitulah banyak keterlibatan Kementerian Agama juga ya kalau nggak salah untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kiblat-kiblat masjid-masjid dan musola ini udah sesuai dengan sesuai dengan kompasnya atau belum gitu kan. Nah, beliau termasuk orang yang menentang hal itu. Nah, kenapa? Karena menurut Kiai Mustafa Yaakob dalam hadis ya, ketika kita membaca hadis-hadis soal kiblat, itu kalau kita berada di Mekah atau Masjidil Haram, jadi kalau orang yang secara mata telanjangnya bisa melihat kiblat, maka dia harus sholat menghadap kiblat. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Bapak Ibu di Mekah, di Masjidil Haram, Bapak Ibu ngelihat kiblat, maka wajib ngelihat kiblat, wajib menghadap kiblat. Ainul kiblah. Jadi ngelihat ya wajib menghadap posisinya ke arah kiblat itu. Kalau kita nggak menghadap ke arah kiblat atau nggak pas ke arah kiblat, maka sholatnya nggak sah. Nah, tetapi juga ada hadis yang berkembang di Madinah. Kalau hadis yang berkembang di Madinah karena sahabat-sahabat di Madinah nggak bisa ngelihat kiblat, maka di situ redaksinya adalah jihatul kiblah. Jadi arah kiblat. Jadi bukan ngelihat ainul kiblah, tapi arah kiblat. Arah kiblat itu mana? Kalau misalkan arahnya adalah arah barat, selama Bapak Ibu sholat menghadap arah barat, walaupun nggak pas, miring-miring dikit gitu ya, itu sholatnya tetap sah. Nah, makanya dalam hal ini kata Kiai Ali Mustafa Yaakob, sebetulnya syariat itu udah memudahkan, ya dipahami aja seperti itu. Sehingga kalau manusia mengkontekstualisasikan dengan pakai ilmu ini dan segala macam, kata beliau, itu jadi merepotkan. Kata beliau dalam hal ini bukan berarti saya anti teknologi ya, anti kompas dan segala macam ya, tapi panduan syariatnya memang seperti itu, kata beliau. Nah, sehingga beliau menolak pada waktu itu, mengkritik, bahkan menulis surat khusus waktu itu kepada Kiai Sahal ya, karena waktu itu ketua MUI-nya Kiai Sahal Mahfuz, untuk menjelaskan argumentasi ini bahwa sebetulnya ya syariat itu udah memudahkan. Jadi bagi beliau ya kalau ada masjid yang nggak pas dikit kiblatnya nggak masalah selama dia menghadap ke arah menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian dari sisi rasionalitasnya kata Kiai Ali Mustafa Yaakob, kalau memang kita wajib pas ke arah kiblat, maka mestinya masjid-masjid di Indonesia ini nggak ada yang sah. Misalkan Istiqlal, Bapak Ibu ukur lebarnya gitu ya, itu pasti lebarnya lebih lebar dari Ka'bah, ya kan? Jadi orang yang sholat di pojokan, ya itu berarti sholatnya bisa jadi nggak sah karena semuanya ngadap jihad semua itu. Nggak bisa jadi imamnya doang tuh yang menghadap ke Ka'bah pas. Makanya kata beliau kalau memang kayak gitu ya mestinya masjid itu dibikin kayak bis ya, jadi manjang gitu ya supaya semuanya arah kiblat. Atau kata beliau kalau mau pengen pas ya udah kalian ambil paku taruh di Ka'bah, tarik benang gitu sampai ke Indonesia biar pas gitu. Nah, karena kalau memang kayak gitu katanya nanti orang jadi repot. Ya kalau buminya geser lagi nanti jadi ini. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, tapi juga ada hal-hal yang memang harus Bapak Ibu kontekstualkan. Misalnya, contohnya soal kiblat lagi nih. Kalau kita dalam hadis, kalau kita di kamar mandi, itu kan nggak boleh ngadap arah kiblat. Tapi redaksi hadisnya syarriku awgoribu. Jadi kalau kalian di toilet, kata Nabi, maka syarriku awgoribu. Jadi menghadap ke timur atau ke barat. Kenapa? Karena itu bukan kiblat bagi masyarakat Arab. Arahnya kan beda.
Nah, tapi kalau kita Indonesia mengamalkan hadis itu secara tekstual, ya, ya Bapak Ibu ngadap kiblat nanti, ya kan? Kalau dipahami secara tekstual. Jadi hal-hal seperti itu yang penting dipahami. Ya, termasuk kata beliau soal jenggot nih. Nah, soal jenggot, Kiai Ali Mustafa Yaakob termasuk orang yang mengatakan bahwa jenggot itu nggak sunnah. Jadi ini menurut saya fatwa apa ya pendapat beliau yang agak berbeda gitu ya dengan banyak ulama. Karena bagi beliau kalau kita baca hadis-hadis soal jenggot itu ada konteksnya. Konteksnya adalah untuk khaliful lil musyrikin. Jadi salah satu cara untuk membedakan orang Islam dan orang non-Muslim pada waktu itu adalah dengan jenggot. Nah, jadi jenggot itu adalah bagian dari identitas pembeda. Nah, sekarang masalahnya orang non-Muslim pun juga udah banyak yang pakai jenggot dan seterusnya. Jadi, jenggot itu bukan sesuatu yang menjadi ciri khas umat Islam saat ini dan konteks dari hadis itu diturunkan pada waktu itu oleh Nabi adalah ya dalam konteks peperangan, di mana dalam situasi konflik identitas pembeda itu menjadi sangat penting. Makanya saya ingat beliau mengatakan bahwa bagi saya sendiri jenggot itu nggak sunnah. Tetapi kalaupun bahwa saya sekarang pakai jenggot, kata beliau, yaitu soal lain. Gitu. Tapi bukan ini bagian dari kesunahan yang ya apalagi yang wajib untuk diikuti. Jadi ini banyak contohnya Bapak Ibu, jangankan soal negara yang banyak apa ya perdebatannya untuk hal-hal kecil yang kadang-kadang bagi kita itu sunnah dan bukan, itu ternyata para ulama sudah banyak memperdebatkan dan mendiskusikan itu. Dan kalau mau lanjut silahkan terkait baca dari buku-buku tadi. Nah, kemudian yang terakhir, yang selanjutnya, ini berapa menit lagi, Pak Naif? 3 menit lagi. Oke, saya cas HP bentar. Nah, ini mungkin relevan dengan pertanyaannya Pak Safaat tadi ya. Jadi, tadi kita udah memahami bahwasanya ternyata bentuk politik Nabi, bagaimana cara beliau mempraktekkan negara itu tidak bisa kita pahami secara tekstual, karena kondisinya bisa jadi berbeda. Nah, kemudian ini yang sering banyak juga dipermasalahkan orang, apakah rasionalitas itu bisa digunakan untuk memproduksi sebuah hukum. Nah, karena ada argumentasi mengatakan la hukma ilallah. Jadi hukum itu, kuasa untuk membuat hukum itu hanyalah Tuhan. Sementara hukum-hukum yang dikeluarkan oleh rasionalitas kita itu tidak diakui oleh syariat. Dan ini yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis ya. Nah, dari sini Yasser Audah, ini saya lewati aja ini. Di sini Yasser Audah menganalisa bahwasanya para ulama, para sahabat pada prakteknya itu juga melakukan rasionalisasi dalam proses mengeluarkan hukum. Misalkan apa yang dilakukan oleh sahabat Umar ketika beliau tidak menghukum pencuri misalnya, atau kebijakannya Abu Bakar yang memerangi orang murtad, kemudian mengumpulkan mushaf dan seterusnya misalnya. Nah, itu kan hal-hal yang sebetulnya tidak disebutkan juga di dalam Al-Quran secara tekstual, tetapi para sahabat menggunakan hal itu sebagai parameter untuk melakukan sebuah ijtihad. Meskipun ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Nah, cuman yang menarik dari Yasser Audah di sini adalah meskipun bahwa Islam itu memberikan wewenang, memberikan otoritas kepada seorang individu untuk mengeluarkan atau memutuskan sebuah hukum, maka untuk menghindari otoritarianisme, maka keputusan hukum itu, rasionalitas itu nggak boleh hanya berpegang pada rasionalitas individual. Jadi ini kalau Bapak Ibu baca konteksnya, kalau kita mengerti konteksnya, sebetulnya ini kan kritik terhadap keputusan ataupun gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinannya itu hanya berdasarkan patokan pandangan pribadi. Jadi memang
Islam itu membolehkan seseorang untuk beristihad gitu. Tetapi kita harus ingat ijtihad itu bukan nggak serta-merta hanya berdasarkan pakai pandangan kita pribadi. Oleh sebab itu kata Jasar Audah ini dia mengatakan gini. Jadi sudah saatnya kita beralih dari satu gagasan dengan merujuk pada seorang hakim atau seorang individu kepada ma ya'udu ilal ummah. Jadi kalau tadi Pak Syafaat menanyakan soal keterlibatan aktor, di sini Jasar Audah sangat menegaskan ya, supaya untuk menghindari yang namanya otoritarianisme itu, maka sistem kolaboratif atau sistem model atau yang kita sebut dengan demokrasi itu adalah sebagai sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena dia lebih melibatkan pandangan banyak orang. Jadi sekalipun syariat memberikan legalisasi terhadap pandangan dalam memutuskan hukum, tapi kalau bisa pandangan itu tidak hanya berpatokan pada satu individu, tetapi juga harus punya keberpihakan terhadap orang banyak. Jadi opini orang banyak itu lebih kuat dibanding opini seorang individu. Nah, seringkali yang terjadi dalam konteks negara otoriter atau negara kerajaan adalah bahwa putusan kemaslahatan itu hanya ditentukan oleh segelintir orang. Bisa jadi pemimpinnya dan beberapa koleganya. Dan kadang malah kemaslahat yang menurut pemimpin itu bisa bertentangan dengan kemaslahatan yang dipikirkan oleh banyak orang. Nah, ini yang terjadinya konflik. Makanya di sini menurut Jasar Audah adalah kita harus memposisikan konsep syuro yang sudah terdapat di dalam Al-Quran itu nggak hanya berpatokan pada pandangan para legislator ini, hakim dan pemimpin, tetapi juga harus merujuk kepada pandangan bersama. Jadi kalau seorang hakim atau seorang pemimpin memutuskan sebuah kemaslahatan, itu jangan sampai kemaslahatannya hanya untuk diri dia sendiri, untuk pandangan kelompok dia sendiri, tapi juga harus mengacu kepada kemaslahatan yang banyak orang. Makanya Jasar mengistilahkan ijma itu bukan hanya kayak kesepakatan yang pasif ya, tetapi ijma yang dia bayangkan ya kayak sistem DPR kita sekarang. Jadi ada satu forum di mana di situ perwakilan dari kelompok-kelompok untuk memutuskan kemaslahatan bersama yang bisa nanti menjadi acuan. Makanya di sini dia menyebutkan bahwa ya wa antakunal ummah ya masdarus sultah wa masdarus syar'iyyah bimakna asiyasi. Jadi minal hakim ilal ummah. Jadi umat itulah yang menjadi maqasidus syariah dari sistem perpolitikan gitu. Jadi kalau ditanya konsep dasar dari politik itu sebetulnya apa ya? Makanya benar kan kalau NU sering menggunakan tasarruful imam manutun apa? Tasarruful imam manutun bil maslahah atau apa ya saya lupa kaidahnya itu. Jadi kemaslahatan yang harus dikeluarkan oleh seorang pemimpin itu harus merujuk pada kemaslahatan yang dipimpinnya. Jadi nggak hanya bisa mengeluarkan pendapat sendiri. Nah, karena itu dari sini ummah itu menjadi patokan. Jadi masyarakat itu menjadi patokan di dalam politik Islam. Makanya nanti ini sedikit lagi ya Pak Nas, biar endingnya pas. Jadi nanti Jasar Audah itu mengistilahkan yang dia sebut dengan ada yang disebut dengan ad-dini, ada yang al-madani dengan ad-din. Jadi agama itu ya berarti ajaran-ajaran syariat, sementara al-madani adalah konsep-konsep yang baik dari agama atau nilai umum daripada agama. Sehingga pada akhirnya, karena yang menjadi patokan itu adalah umat, kebaikan menurut umat, maka kalau misalkan dalam suatu negara itu pada akhirnya umat memilih satu sistem yang disebut dengan sistem Islam, di mana di situ mereka menerapkan hukum qisas dan seterusnya juga nggak ada masalah. Karena itu yang disepakati bersama. Nah sebaliknya juga katanya, kalau misalkan dalam satu negara itu dalam konteks muamalah bukan hal-hal yang sifatnya itu privat, menggunakan sistem yang berbeda dengan hukum-hukum yang tafsili, maka juga tidak masalah selama itu disepakati oleh
masyarakat yang ada di situ. Karena ketika diputuskan suatu hukum yang berbeda dengan kebutuhan masyarakat bersama, maka pada akhirnya hukum itu akan melahirkan yang namanya konflik dan perpecahan. Mungkin itu Pak Naif, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti kita bisa elaborasi dalam sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih udah Hengki. Menarik, banyak sekali yang saya catat di catatan saya, termasuk tadi perbedaan antara syariah dan tujuan syariah. Saya juga mencatat beberapa perkataan dari almarhum Ki Haji Ali Mustafa Yakub sebagai pakar hadis, di mana tadi udah Hengki menggarisbawahi bahwa Nabi ketika menyampaikan sesuatu itu ditanya oleh sahabat, apakah Nabi dalam posisi apa menyampaikan, sebagai qadhi kah, sebagai nabi kah, sebagai rasul kah, atau sebagai pemimpin. Dan juga mungkin ditambahkan bahwa beberapa sahabat ketika Nabi bicara, sahabat bertanya, ini firman Tuhan apa pemikiran Nabi sendiri, pendapat Nabi sendiri. Kita bisa lihat bahwa betapa kritisnya para sahabat ketika Nabi menyampaikan sesuatu. Baik, teman-teman sekalian, saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk berinteraksi dengan narasumber kita, dengan Uda Hengki Ferdiansyah yang luar biasa sudah menyampaikan langsung dari Leiden, Belanda. Tentu pemahaman kitanya sudah luar biasa ini, karena yang saya tahu Uda Hengki adalah pengurus PC INU di Belanda. Baik teman-teman, silakan bagi yang mau bertanya boleh raise hand dan menyalakan kamera. Kami tunggu. Di kolom chat Zoom sudah banyak yang bertanya, tapi pertanyaannya seputar link absensi. Saya ya mau membaca salah satu pertanyaan nih dari Bakri Tahir Mamuju. Bagaimana Yasir Audah memposisikan atau mengelaborasi maqasidus syariah dengan usul fikih yang beberapa kaidahnya sudah tidak relevan dengan konteks kekinian? Ini pertanyaan dari Bakri Tahir Mamuju. Monggo ditanggapi udah. Ya, jadi saya mengistilahkan Yasir Audah itu yang seperti yang tadi Pak Naif sebut sebagai Imam Al-Ghazali di konteks saat ini, karena yang dilakukan Imam Al-Ghazali terhadap usul fikih itu kan ibaratnya kan beliau kayak mengganti pondasi rumah. Jadi kan kayak apa tuh Pak Naif, yang rumah yang pondasinya bisa kan ada ya rumah adat yang pondasinya bisa diganti tapi rumahnya tetap ada ya, apa sih istilahnya tuh? Ya, Saya lupa itu tradisi di mana. direnov lah. Ya, yang direnov tuh pondasinya. Ya. Sementara rumahnya tetap gitu. Kan ada yang orang ganti rumah tuh bangunannya dihancurkan, renovasinya tetap. Tapi yang dilakukan Imam Al-Ghazali terhadap usul fikih itu adalah mengganti pondasinya dengan model logika yang berlaku di masa itu. Nah, logika yang berlaku di masa Imam Al-Ghazali apa? Logika Yunani gitu. Makanya usul fikih itu ada yang mengatakan pengaruh dari logika Yunaninya sangat kuat. Makanya kalau teman-teman belajar usul fikih kan selalu ada kategorisasi ya. Ada kulli, ada juz'i, ada am, ada khos gitu kan. Ada yang umum, ada yang khos, dan kemudian ketika yang umum dengan yang khos bertentangan, maka yang didahulukan dengan yang khos, yang mutlak bertentangan dengan muqayyad, maka yang didahulukan yang muqayyad. Kemudian ada nasakh, masuk selalu ada kategorisasi biner. Nah, itu kalau kita belajar ilmu logika, hal seperti itu tidak aneh, karena dalam ilmu logika juga ada konsep-konsep seperti itu. Jadi, sistem berpikir seperti itu adalah sistem yang umum pada masanya. Makanya Imam Al-Ghazali itu dalam Al-Mustafa, seingat saya itu sangat menguatkan posisi logika. Bahkan orang yang nggak belajar logika itu yang nggak bisa memahami agama pada akhirnya. Kenapa? Karena teori-teori dalam ilmu agama itu banyak dibangun beberapa ya dari konsep-konsep ilmu logika. Nah, Yasir Audah melihat bahwasanya pengetahuan logika sekarang itu udah sangat berkembang. Jadi kalau di pesantren, saya alhamdulillah jadi karena saya berasal dari Minang, Pak Naif, jadi rata-rata pesantren di Minang itu tradisinya nggak pernah namatin kitab.
Saya pikir itu cuman dari saya aja. Saya tanya guru-guru saya aja, enggak. Dari dulu emang nggak pernah namatin kitab. Kenapa nggak pernah tamat? Karena guru baru baca Bismillah itu udah ditanya sama muridnya, Bah ini kenapa mi nggak ma? Jadi di kelas itu lebih banyak perdebatan gitu, sehingga kelemahan dari sistem pendidikan di Minang ya mereka bisa jadi kritis ya, tetapi kitab nggak pernah tamat gitu. Jadi, nah saya alhamdulillahnya diberi kesempatan waktu itu satu-satunya kitab yang saya tamatkan adalah Iddahul Mubham gitu. Jadi kitab ilmu logika di pesantren, sehingga itu bisa mengantarkan kita kalau kita belajar logika, nanti belajar usul fikihnya juga lebih mudah, belajar ilmu kalam, apalagi ilmu kalam itu ilmu yang sangat susah gitu. Jadi kalau teman-teman nggak belajar ilmu logika ketika membahas ilmu kalam, itu pasti nanti pusing. Makanya dulu kalau di UIN, kalau nggak lulus ilmu logika, yang nggak direkomendasikan untuk belajar ilmu kalam. Nah, terkait dengan usul fikih, karena menurut Yasser Auda itu, usul fikih itu adalah ilmu yang bukan qat'i, dia zonni. Sehingga kalau dia zonni ya, rumusan-rumusan dari usul fikih itu bisa di otak-atik, bisa ditambah-tambahin dikit gitu. Nah, kalau teman-teman baca Ibnu Ashur itu lebih ekstrim lagi. Kata beliau usul fikih yang lama itu udah kita tinggalkan aja karena nggak istilahnya nggak berguna gitu karena dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang sifatnya itu zonni. Jadi kata Ibnu Ashur kalau misalkan orang matematik atau orang saintis bisa bikin kesimpulan-kesimpulan yang pasti, masa kita orang beragama nggak bisa bikin satu teori yang sifatnya itu pasti juga, kira-kira seperti itu. Makanya, tapi sayangnya Ibnu Ashur nggak ngasih tahu caranya, seperti apa tuh bentuk ilmu usul fikih yang pasti itu. Nah Yasser Auda dalam hal ini sangat membantu ya dalam buku dia yang sangat fenomenal, Maqasidus Syariah, Kafal Safatit Tasyri'. Itu beliau menjelaskan gimana sih caranya mengintegrasikan ya kajian usul fikih dengan kajian Maqasidus Syariah. Nah, bentuk formulasinya seperti yang saya sampaikan kemarin, salah satunya adalah gaya analisisnya. Jadi gaya analisis dari usul fikih yang menggunakan Maqasidus Syariah itu bukan istiqro, tapi bukan istimbat tapi istiqro. Jadi ngelihat sesuatu itu dari banyak aspek. Ngelihat masalah nggak hanya satu dalil, tapi juga banyak dalil. Dan kemudian misalnya tidak memposisikan dalil, ini kontroversi. Jadi tidak memposisikan dalil itu ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi semuanya sama, Pak Nair. Jadi kalau tadi kita usul fikih kan ada yang sahih, ada yang dhaif ya, ada yang hasan. Jadi ada kategorisasi. Nah, bagi Yasser Auda kategorisasi itu harus dihilangkan karena itu influence dari Yunani logika gitu, logika yang berlaku pada masa itu. Nah, sehingga beliau memposisikan semua dalil itu sama. Jadi hadis-hadis yang nggak sahih, hadis-hadis yang dianggap dhaif, semuanya sama posisinya. Jadi nggak bisa misalkan hadis yang sahih kemudian bertemu dengan hadis yang dhaif, kemudian kita menangkan hadis, kita tarjih hadis yang dhaif, hadis yang sahih, nggak bisa. Nah, kenapa? Karena menurut beliau al-jam'u itu lebih afdol daripada tarjih. Jadi menjamak itu lebih diutamakan daripada tarjih. Dalam kaidah fikih kan i'malud dalil aula min ihmalihi. Jadi mengakomodir semua dalil itu lebih utama daripada membuang salah satunya. Kalau tarjih itu kan atau nasih mansukh itu kan membuang salah satu. Ada dalil yang nggak diamalkan kira-kira gitu. Nah, prakteknya gimana? Contohnya gini. Ini contoh soal apakah boleh perempuan itu menjadi imam sholat. Nah, kalau teman-teman baca hadisnya itu kan ada ya hadis yang di mana perempuan itu pernah menjadi imam. Saya lupa nama sahabatnya, mohon maaf nih, hafalannya nggak kuat. Jadi Ummu Salamah bukan? Ya, Ummu Salamah. Nah, kalau Kiai Ali Mustafa Yaakob itu kan menulis itu juga ya, tapi beliau mengkoreksi semua riwayat-riwayatnya dan beliau temukan bahwa hadisnya lemah. Nah, jadi singkatnya hadis itu nggak bisa dipakai. Jadi perempuan nggak bisa menjadi imam
baik di masjid besar ataupun di rumah sendiri karena hadisnya lemah. Itu menurut pandangan kayak Pak Yakub, kecuali kalau makmumnya juga perempuan. Ini yang menjadi masalah nih kalau makmumnya laki-laki. Nah, kalau menurut Jasar Audah enggak. Jadi hadis itu diposisikan secara sama. Jadi baik hadis tadi walaupun dianggap lemah, ya posisinya dianggap sebagai data gitu. Jadi kita nggak bisa memposisikan data ini sahih atau enggak, ya diposisikan sama dulu gitu. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Perempuan boleh menjadi imam dengan catatan itu dilakukan di rumah. Ya karena memang hadisnya konteksnya di rumah. Ummu Salamah bukan jadi imam di masjid, tapi jadi imam di rumahnya dia. Nah, untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Atau untuk kalau ada suami, ya ini misalkan kayak contoh di Eropa, dan itu bisa saya pakai di sini karena relevan. Sedangkan di Eropa banyak mu'alaf, banyak orang-orang Indonesia yang perempuannya udah ya orang kita ya, kalau perempuannya kan kemungkinan tahu cara beragama secara umum. Tapi kalau misalkan ada laki-laki yang pengen masuk Islam, kemudian dia ingin menikah, nah ini seringkali jadi problem karena ketidaktahu, karena nanti si laki-lakinya mikir ini tanggung jawabnya jadi berat gitu kan, harus mimpin sholat, harus belajar ini ya, sementara kan dia kapasitasnya terbatas. Nah dalam hal ini ya saya lebih setuju dengan Jasar Auda ya, untuk konteks-konteks seperti ini ya, kalau misalkan si perempuannya yang menjadi imam sementara sampai suaminya ini jadi pintar ya, menurut saya itu nggak masalah. Maksud saya mengacu pada pandangannya Jasar Auda terhadap pemahaman beliau terhadap hadis-hadis yang tadi. Nah sehingga hal itu tidak bisa berlaku umum. Kemudian juga terkait hadis kafarot ya, misalkan orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, itu kan ada dua dalil ya. Dalil pertama syahraini, dalil kedua syahraini mutatabi'aini. Kalau pakai logika usul fikih, yang muqayyad didahulukan dibanding yang mutlak. Nah, menurut Jasarudda ya diposisikan aja sama. Nah, sehingga kalau bisa berturut-turut lebih baik ya, tapi kalau nggak bisa ya selang-seling juga nggak masalah. Karena ada dalil umumnya gitu. Jadi dalil umum itu yang sebetulnya tetap dipakai juga. Jadi dalil umum nggak selalu kalah dengan dalil yang spesifik. Nah, kira-kira itu prakteknya kalau teman-teman baca yang Maqasidul Syariah, Kafal Safatit Tasyri'. Nah, di situ banyak tuh disebutkan elaborasinya terkait menerapkan ini dalam konsep usul fikih. Baik, terima kasih penjelasannya udah Hengki. Selanjutnya ada yang bertanya via online nih di Pak Mahrus Ali Kamil. Mohon dibantu Fatmawati untuk menyalakan mikrofonnya. Pak Mahrus, apakah sudah bisa menyalakan mikrofon? Sepertinya belum dijadikan co-host. Mohon bantuannya Mbak Fatma. Mbak Cici ya, Mbak Cici mohon bantuannya Mbak Cici untuk menyalakan mikrofon Pak Mahrus. Oke, silakan Pak Mahrus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung pada poin saja. Ini yang pertama, bagaimana kita ya mungkin ada kiat dalam memahami sesuatu dalil agar tidak kontradiktif cara pemahamannya antara yang kontekstual dan tekstual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan sekarang mungkin sudah familiar, terutama di media sosial, kayaknya kan memang sudah masif yang istilahnya vonis terhadap kita mungkin kaitan dengan bid'ah. Jadi ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Dalam kacamata ya ini syariah ini seperti apa sebenarnya, istilahnya batasan ini bisa dikatakan bid'ah seperti itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menggelitik kan tadi kan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Hengki kaitan dengan
ya fidyah terhadap puasa kan seperti itu kan tafsirannya seperti ini. Terus kalau kaitan misalkan kayak yang salah satu hadis yang jika kamu melihat suatu kemungkaran, maka yang pertama kan katakanlah hantam kan gitu kan. Hantam katakanlah kan gitu kan. Hantam kemudian lain-lain dan sebagainya. Seberapa efektifkah hadis itu untuk konteks pada musim yang sekarang di mana ya tidak bisa dipungkiri bahwa kayaknya kemungkaran itu sudah di mana-mana seperti itu. Itu mungkin dinamis nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak. Karena ini ada 3, saya langsung jawab. Yang pertama, terkait hadis, ini yang saya banyak belajar dari almarhum Kiai Ali Mustafa Yaakob. Jadi, pemahaman hadis itu akan bermasalah kalau memang kita patokannya cuma satu-satu dalil. Bahkan kata Ibnu Taimiyah itu sebetulnya kontradiksi hadis itu nggak ada. Kontradiksi itu hanya fizih nil mujtahid. Jadi hanya dalam pikiran kita aja. Nah, sementara pada prakteknya itu tidak akan ada terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena kan kalau kita baca sejarah hadis, Bapak Ibu jangan pahami Nabi Muhammad itu kerjaan beliau cuma ngomong ya. Jadi jangan dipahami Nabi baru bangun tidur atau habis sholat kemudian duduk kemudian ceramah segala macam, nggak gitu hadis itu. Jadi hadis itu muncul ya karena Nabi ya kayak orang biasa aja, kayak orang biasa. Kemudian tiba-tiba sahabat ngelihat, oh Nabi hari ini pakai baju ini, oh Nabi kayak duduknya gini. Nah kemudian diriwayatkan seperti itu. Jadi bukan kayak tiba-tiba kayak ada kurikulumnya Nabi kemudian ngajarin gini, bukan kayak gitu. Jadi sahabat dalam satu peristiwa itu bisa jadi beda-beda. Saya ngelihat Pak Naif dengan Bapak Ibu ngelihat Pak Naif ini beda-beda. Mungkin ibu-ibu ngelihat, oh ini Pak Naif kok ganteng banget nih hari ini. Nah saya ngelihat mungkin pecinya gitu, oh pecinya kayak gini. Oh ada yang ngelihat, oh bajunya kayak gini. Oh ininya, jadi oh ada yang ngelihat jendelanya pakai warna ini. Nah kalau nggak dipahami konteksnya nanti bisa bertabrakan gitu ya. Makanya karena hadis itu yang sampai ke kita hanya potongan-potongan, dan tidak banyak hadis itu yang menjelaskan konteksnya secara utuh ya kan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca kitab hadis itu kan kebanyakan hanya potongan-potongan. Makanya kalau bagi sebagian orang-orang barat zaman dulu nih, orientalis awal itu mengatakan ya hadis itu buatan aja tuh, nggak ada, nggak murni dari Nabi, itu buatan orang-orang belakangan kata mereka. Karena gitu tadi bentuknya potongan-potongan. Nah sehingga untuk memahami hadis memang kita harus kumpulkan. Jadi kalau teori yang terkenal itu wihdah al-maudu'iyah fil hadis. Jadi kalau dalam tafsir ada istilah tafsir al-maudu'i, maka dalam ilmu hadis juga Kiai Ali Mustafa Yaakob, kemudian Syekh Yusuf Al-Qadawi itu juga mengembangkan konsep yang disebut dengan wihdah al-maudu'iyah fil hadis. Jadi semua hadis yang temanya sama, itu Bapak Ibu kumpulkan dulu. Nanti dari situ kita lihat kesimpulannya seperti apa. Jadi dari situ akan tergambar nanti. Jadi kalau ada konteksnya apa, kemudian sampai ke background perawinya, kalau bisa kita analisis dan segala macam, sehingga nanti akan ketemulah suatu kesimpulan tentunya berdasarkan pemahaman kita terhadap hadis. Nah terkait dengan bid'ah, ini lagi-lagi saya mengerucut pada guru saya, beliau mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak memiliki rujukan dalam adillatus syariah. Jadi bid'ah bukan ya, jadi yang sering kita pahami kan bid'ah itu adalah sesuatu yang nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah itu akan banyak hal nanti nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah kalau Kiai Ali Mustafa Yaakob memahami bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang malaisa lahu dalilun syar'iyyun. Jadi sesuatu yang nggak ada dalil syar'i. Kalau Bapak Ibu belajar usul fikih, adillatus syar'iyyah itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, benar nggak? Kalau kita misalkan yang sederhana lah usul fikihnya Abdul Wahab Khalaf, misalkan di situ kan ada adillatus syar'iyyah al-muttafaq fi, ada yang mukhtalaf fi. Jadi banyak dalil dan adillatus syariah itu. Bahkan Al-Qarafi
Yang itu beliau menyebut bahwa ada sekitar 40. Jadi nggak hanya, kalau kita kan dalam mazhab Syafi'i yang dikenal ada 4. Nah, kalau Al-Harafi mengelis ada sekitar bahkan 40 lebih gitu, adillatus syariah itu. Jadi terkait hal-hal yang bisa jadi dia di dalam Al-Quran nggak ada, tapi dalam hadis ada. Bisa jadi dalam hadis nggak ada, dalam kias ada. Bisa jadi dalam kias nggak ada, dari ijma ada. Nggak ada dari ijma, nggak ada istisna, maslahatul mursalah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau memang nggak ada dari semua dari dalil itu, ya baru bisa katakan itu sebagai bid'ah ad-dolalah gitu. Jadi kan bid'ah itu yang dia maksud, pertama gampangnya bid'ah itu adalah urusan ibadah. Jadi ingat Bapak Ibu, urusan ibadah yang tidak memiliki dalil syariat. Jadi syaratnya dia harus urusan ibadah dan dia nggak punya dalil syariatnya. Nah, kalau bukan urusan ibadah, ya nggak bisa dikatakan bid'ah. Makanya kita nggak bisa nyerang orang-orang yang mengatakan bid'ah. Ya udah, kamu nggak usah, kalau gitu kamu nggak usah pakai mobil aja. Ya mereka tinggal balik, ya mobil kan bukan bagian dari syariat. Karena yang dia maksud bid'ah itu adalah suatu yang syariat, yang maksudnya bukan ibadah ya. Suatu yang ibadah yang tidak memiliki dalil syariat. Nah, kemudian terkait amar ma'ruf nahi mungkar, ini dulu Kiai Al-Mustafa Yaakub itu juga pernah berdebat dengan FPI. Kalau Bapak Ibu masih ingat dulu videonya, kan waktu Sama, itu kalau sama nggak salah Al-Hattab, biasanya Al-Hattab ya ya. ya almarhum ya udah meninggal ya orangnya. Eh, Waktu itu kalau nggak salah soal, saya lupa, Lady Gaga atau apa ya yang waktu itu. Jadi konsep FPI kan sangat keras ya amar ma'rufnya. Kemudian Kiai Ali Mustafa Yaakub dalam hal ini berdebat dengan menggunakan pandangannya Imam Al-Ghazali. Makanya setelah itu beliau menulis buku judulnya Dalilul Hisbah. Jadi panduan hisbah. Jadi konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu kan konsep yang pada masa kekhalifahan itu diresmikan dalam konteks bernegara, namanya hisbah. Nah, salah satu yang terkenal tokoh Hizbah ini adalah Al-Makrisi ya, yang tokoh ekonomi itu ya Pak. Saya lupa Al-Makrisi ya. Jadi salah satu prakteknya itu kan melakukan peninjauan terhadap pasar ya. Jadi kalau ada orang ngurangin timbangan segala macam itu diperiksa. Nah, jadi sebetulnya konsep al-ma'ruf nahi mungkar kalau dalam konteks pemerintahan itu adalah sesuatu yang memang punya otoritas hukumnya. Dalam hal ini ya tentunya adalah kepolisian yang punya wewenang untuk melakukan itu. Nah, sehingga menurut beliau kalau ada orang yang melakukan sesuatu kesalahan dan segala macam, maka kewajiban utama yang menindak itu adalah polisi. Kenapa? Karena masyarakat tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan sendiri. Karena kalau dilakukan secara sendiri, maka akan terjadi chaos, terjadi melahirkan kemungkaran-kemungkaran yang baru. Nah, sehingga tugas kita sebagai masyarakat hanyalah bisa dalam hal ini adalah mengubah dengan lisan, menyampaikan. Dan kemudian kalau tidak bisa, ya dosa kita, ya itu udah lepas. Kalau polisi nggak mengeksekusi itu, ya itu tanggung jawabnya kepolisian. Dan kemudian beliau juga menjelaskan kita harus membedakan mana yang maksiat dan mana yang mungkarot. Jadi Bapak Ibu harus pahami ada sesuatu yang disebut dengan maksiat, ada yang disebut dengan mungkarot. Pertanyaannya, orang kalau minum alkohol sendirian di rumahnya, itu mungkarot atau maksiat? Maksiat, maksiat. Nah, jadi kalau hal-hal yang maksiat, itu ya urusannya adalah, sifatnya itu adalah dosa dia dengan Tuhan. Private Nah, ya. tapi kalau mungkarot, ya mungkarot itu ada dampaknya terhadap publik gitu. Nah, sehingga misalkan orang nyuri, itu mungkarot ya harus dicegah. Kenapa? Karena itu merugikan orang lain. Orang murtad misalnya. Nah, ini kontroversial lagi ya. Orang murtad itu mungkarot atau maksiat? Kalau mungkarot dia harus dihukum gitu.
Kalau dia maksiat, dia nggak bisa dihukum ya, karena itu ranahnya privat antara Tuhan dengan manusia. Nah, itu juga harus kita perhatikan, selain tadi jangan menggebu-gebu nahi mungkar, tapi pemahaman kita tentang mungkar itu sendiri perlu kita elaborasi lagi gitu. Dan prakteknya kalau menurut beliau, dan ini menurut saya disepakati oleh banyak para ulama, ya termasuk yang menulis itu juga Kiai Ahmad Siddiq ya, soal amar ma'ruf nahi mungkar itu juga, ya prinsipnya adalah dalam konteks negara saat ini ya wewenangnya memang ada di pemerintah. Nah, tugas kita sebagai masyarakat adalah menyampaikan. Kalau dieksekusi, alhamdulillah. Kalau enggak, ya dosa kita sudah ditanggung. Dosa kita udah lepas lah. Yaitu kewajiban dari pemerintah, karena mereka yang memang punya otoritas untuk tagyirul bilyad tadi. Jadi mengubah dengan kuasa itu kan wewenangnya pemerintah, bukan masyarakat secara umum. Karena kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk langsung, nanti yang terjadi adalah perpecahan dan seterusnya. Baik, terima kasih udah Hengki. Terima kasih Pak Mahrus Ali Kamil yang sudah bertanya. Tadi ada yang raise hand Pak Ruspendi, Ketua IPARI DKI Jakarta. Pak Ruspendi, apakah masih berada di ruang Zoom kita? Mohon Mbak Cici dibantu. Ya, Pak Ruspendi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dr. Naib tidak mengikuti utuh nih, kita masuk belakangan, mohon izin kalau pertanyaannya mungkin sudah dibahas di awal ya. Terkait dengan penggunaan logika atau akal ya. Ada statement dari Sayyidina Ali kalau tidak salah, di saya pernah baca di Bulughul Maram ya, terkait dengan mengusap mujah atau sepatu ya ketika kita mau berwudu. Beliau berkomentar, law anna din birra'i lakana asfala khuf aula min a'la min a'la. Jadi seandainya agama itu menggunakan logika, mesti yang utama diusap itu ya bagian bawah dari sepatu gitu kan. Nah, tetapi nyatanya yang diusap kan bagian atasnya aja. Itu dari satu sisi ya. Bagaimana konteks hadis ini terkait dengan menggunakan akal dalam beragama begitu ya. Apalagi sampai kemudian bertentangan dengan syariat itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan berhukum ya, saya masih termasuk yang bertanya terkait dengan ayat yang bahkan sampai 3 kali diulang, kalau tidak salah di Al-Maidah ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun, dan satu lagi apa gitu ya. Zalimun. Ya itu ya. Jadi bagaimana kaitannya dengan hukum syariah kita ya, yang diterapkan di negara kita dan di negara-negara lain, konteksnya dengan ayat yang tadi itu. Bang Naib dan narasumber, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab udah Hengki, ada 2 tadi tentang bagaimana Ya. mengusap sepatu sama ayat waman lam yahkum. Silakan. Ya, pertama terkait kata Sayyidina Ali, itu konteksnya memang adalah untuk hal-hal yang sifatnya ibadah mahdoh ya, bukan hal-hal yang guairu mahdoh. Karena kalau nggak salah ini jadi Sayyidina Ali juga ya, ad-din dimanda nggak ada agama kecuali bagi orang yang berakal gitu ya. Dan kemudian juga misalkan yang paling jelas adalah ketika Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu Nabi mengatakan, kamu kalau ada masalah pakai apa, ngikut apa. Kemudian Mu'adz mengatakan pakai Quran, ya kalau nggak ada gimana? Ya pakai hadis, kalau nggak ada gimana? Fajtahid bi ra'yi. Jadi saya akan berjihad dengan pikiran saya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada banyak sebetulnya hal-hal seperti itu yang memang logika atau rasionalitas itu punya porsi, punya peran di dalam kita beragama. Dan pada prakteknya
tidak ada satu masalah pun dalam agama yang kita nggak menggunakan logika, termasuk masalah ibadah sekalipun. Bapak Ibu nggak mungkin tanpa logika memahami ayat-ayat wudu, ayat-ayat sholat dan segala macam ya, pasti pakai akal kita gitu. Cuman memang dalam beberapa hal, terutama untuk ayat-ayat ubudiyah, ada hal-hal yang nggak bisa kita otak-atik ya, terutama terkait bilangan sholat ya, kemudian terkait jumlah rokaat, itu hal-hal yang nggak bisa kita otak-atik. Logika kita nggak bisa mengotak-atik hukum. Jadi penggunaan logika di sini sebetulnya konteksnya adalah lebih kepada sejauh mana logika itu bisa mengubah hukum dan enggak. Misalkan tadi konteksnya Sayyidina Ali, ya memang kalau kita mashul khuf, ya yang di usap adalah bagian atasnya sepatu kita, bukan bawahnya. Nah, sehingga kita nggak bisa menggunakan rasionalitas kita untuk mengubah itu. Nah, tapi ada juga aturan-aturan yang disebut dengan ghairul mahdoh, yang dimana terutama dalam hal-hal muamalat, di mana rasionalitas itu punya peran untuk mengubah hukum dalam hal-hal yang konteksnya itu ghairul mahdoh. Dan itu juga terdapat dalil-dalil yang kuat di dalam Islam seperti itu. Contohnya yang tadi saya gambarkan gimana Umar bin Khattab itu banyak mengeluarkan putusan-putusan yang terkadang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis secara tekstual. Makanya ada disertasi kalau nggak salah fikih Umar gitu. Jadi kumpulan dari pandangan-pandangan atau fatwa-fatwa Umar bin Khattab yang berbeda dengan pandangan-pandangan Rasulullah, sahabat-sahabat pada umumnya, ataupun ayat-ayat dan hadis yang secara tekstual, maksudnya pemahamannya secara tekstual. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Saya lupa. Ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu Ya, jadi faulaika waman humuz lam zalimun. yahkum bima anzalallah itu pertama adalah tafsirannya, konteksnya itu terkait dengan, kalau nggak salah nih ya, saya udah lama nggak baca ini, jadi kalau nggak salah itu penafsirannya, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi, itu terkait dengan ada terjadi persengketaan pada masa Nabi, kalau nggak salah antara orang Yahudi, kemudian mereka tidak menggunakan hukum yang disepakati bersama. Dalam konteks Yahudi ya mungkin hukum Yahudi, dalam konteks Islam ya hukum Islam. Jadi supaya menghindar dari hukum yang disepakati bersama itu, dia menggunakan hukum yang lain yang tidak maklum. Makanya ayatnya kan ayat tahakama ila togut. Ya, togut itu maksudnya adalah hukum yang memang tidak berlaku di situ. Jadi bukan kayak negara kita ini tidak berhukum Islam dianggap togut, bukan. Jadi kalau dibaca konteksnya kira-kira seperti itu. Jadi ada orang melakukan sengketa, kemudian ketika diputuskan, misalkan gini nih, kita berantem, Pak Naif dengan saya berantem masalah harta. Kemudian untuk penyelesaian sengketa ya kita harus ke pengadilan dong, ke hukum perdata misalnya. Nah kemudian karena saya nggak setuju dengan hukum yang diputuskan oleh hakim, saya nggak mau pakai hukum itu. Saya bilang aja, saya nggak mau pakai hukum, saya pakai hukum di kampung saya aja tuh, yang lebih meringankan saya gitu kan, atau lebih menguntungkan saya. Nah makanya itu yang disebut Al-Quran dengan ayat tahakama ila togut. Jadi mereka nggak pakai hukum yang disepakati, tapi beralih ke hukum yang lain untuk meringankan mereka. Ya makanya itu disebut dengan faulaika humul kafirun, kemudian ulaika humuz zalimun. Nah, itu kalau kita baca konteks tafsirnya seperti itu. Jadi justru orang yang tidak merujuk pada hukum yang berlaku di suatu tempat itulah yang bermasalah. Jadi kalau misalkan di Indonesia, Bapak Ibu, sekarang kita menggunakan hukum yang kita sepakati bersama, kemudian ada teman-teman kita tiba-tiba pakai hukum sendiri. Kalau nggak salah dulu ketika Posto itu kan ada yang nerapin syariat Islam ya. Kalau nggak salah ada yang melakukan kisos sendiri. Saya lupa konteksnya, tapi mereka menerapkan sendiri. Istilahnya negara dalam negara ya. Ya justru itu keliru. Ya justru itu salah.
Walaupun secara formalitas bentuknya Islam, tapi prakteknya salah. Salahnya kenapa? Karena tidak mempatuhkan pada konsep yang dipahami bersama gitu, dan itu bisa jadi nanti ujung-ujungnya bisa dikategorikan dalam konteks bugot dan seterusnya. Jadi kemudian juga pemahaman hukum Islam itu juga tadi ya kita sudah banyak diskusikan, itu sangat beragam, dan kalau kita lihat negara kita sudah banyak ya, mungkin sudah 80% mengakomodir hukum-hukum Islam, tidak hanya hukum yang sifatnya itu muamalat, tapi juga hukum-hukum yang sifatnya ranah privat, kayak undang-undang perkawinan kan kita merujuk eh, hukum Islam gitu. Jadi makanya mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ya Indonesia adalah negara Islam. Nah, tadi sebetulnya di teks Yasser Audah itu dia mendefinisikan bahwasanya negara Islam itu adalah negara yang aman. Jadi yang dimaksud dengan Darul Islam bukan negara yang menerapkan syariat secara formalistik, tetapi adalah negara yang menjamin keamanan, keadilan bagi masyarakatnya. Karena itu yang paling penting substansi daripada sebuah negara. Bapak Ibu nggak akan nyaman juga tinggal di negara yang katakanlah negara Islam, tetapi kita dalam prakteknya nggak ngelihat nilai-nilai Islam itu diterapkan. Gitu. Sebaliknya Bapak Ibu akan merasa nyaman tinggal di sebuah negara yang walaupun bukan negara Islam, tetapi kita ngelihat nilai-nilai Islam itu dipraktekkan di situ. Nah, kalau bisa dua-duanya itu kan lebih baik gitu. Terima kasih udah Hengki. Kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Sebelum udah Hengki nanti closing statement, saya persilakan kepada Kang Syafaat. Mungkin ada yang mau disampaikan, mereview diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Kang Syafaat. Ya, terima kasih Kak Daeng. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Uda Hengki karena menjadikan Ramadan ini dengan penuh keberkahan, terutama pada metodologi keilmuan yang didasarkan langsung kepada kitab dan pada referensi. Jadi memang kita akhirnya memiliki update terkait dengan kajian-kajian keislaman kontemporer, terutama terkait dengan fikih siyasah. Karena kalau fikih siyasah yang terakhir saya baca itu Abdullah An-Naim, Kak Daeng, yang kemudian juga sebenarnya sudah diterjemahkan, terutama ketika Abdullah An-Naim ini melakukan penulisan yang memang basisnya riset, yang kalau kita hitungan riset itu aspek observasinya juga cukup kuat gitu. Jadi udah Hengki mungkin ada kekhasan dari Yasser Audah ini dari aspek epistemologinya begitu. Namun pada aspek sosiologisnya mungkin apa yang pernah saya baca di Abdullah An-Naim itu juga menjadi salah satu referensi yang mungkin nanti bisa diakses oleh teman-teman penyuluh dan rekan-rekan kita di ARK. Mungkin ke depan kita bisa juga menjadikan metode pembacaan terhadap kitab dan buku ini untuk model-model diskusi ke depan. Demikian kadang, terima kasih. Terima kasih Kang Syafaat. Sebelum udah Hengki menyampaikan closing statement, saya menyampaikan kembali kepada pemirsa, pada partisipan The Park. Jangan lupa isi absensi, sudah ada linknya di kolom chat room, dan juga materinya dari pertemuan kemarin, pertama dan kedua juga sudah ada di kolom chat Zoom kita. Monggo udah Hengki menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Pak Naif, Pak Safaat, Bapak Ibu semua yang masih bertahan sampai udah 2 jam ya Pak Naif. Dan mudah-mudahan diskusi ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Dan kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya rasa mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi itu ada kesalahan, salah kutip, dan segala macam. Nanti silakan Bapak Ibu koreksi sendiri. Kemudian terkait bukunya juga udah saya share ya ke Pak Naib dan Mbak Fatma. Kemudian kalau ada yang mau tertarik dengan gagasan ini juga silahkan dibaca sendiri. Terkait dari konsep Yasser Audah sendiri, ini saya sekalian promosi Pak Naib. Sebetulnya saya sudah, karena saya menulis di tesis soal ini,
Ya. Jadi tahun 2017 gitu ya, kalau nggak salah itu sudah pernah diterbitkan. Waktu itu kalau nggak salah di masanya tahun berapa ya itu Pak Safaat, itu juga disebarkan ya ke KUA-KUA ya Pak Haji Safaat, buku itu ya. Dan Ya betul, mungkin itu jadi bahan referensi apa perpustakaan KUA. Ada itu ya kalau udah ya siap. waktu waktu itu ada 1.000 ya Pak Haji Safaat, 1.000 Betul, hampir 1000 buku eksemplar. ya Betul. disebarkan ke banyak KUA ya, mungkin Bapak Ibu nemu buku itu di KUA-nya masing-masing, nanti bisa dibaca. Saya situ sudah menjelaskan terkait teorinya seperti apa, kemudian prakteknya seperti apa. Jadi menggunakan makosidu syariah itu seperti apa dan bagaimana mempraktekkannya, baik dalam hukum-hukum yang sifatnya ahwalus syaksiyah ataupun dalam hukum-hukum yang sifatnya itu siasah gitu. Jadi dalam hukum privat dan kemudian juga dalam konteks fikih politik. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda mungkin, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi ruang kepada saya untuk menyampaikan pikiran, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Sekali lagi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Hengki Ferdiansyah yang sudah menyampaikan closing statement. Teman-teman sekalian, jangan lupa kita ketemu kembali di The Part, diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang istiqomah diadakan oleh Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Teman-teman sekalian, untuk informasi-informasi menarik seputar penanganan konflik dan sebagainya, dan juga info The Part, teman-teman jangan lupa follow akun Instagram dari Subdit BPKI Urais. Sekali lagi, ketik aja di pencarian Instagram BPKI Urais. Jangan lupa di follow agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi diskusi debat kita. Baik, saya rasa itu. Saya juga sebagai moderator, saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kepada teman-teman Subdit BPKI, teman-teman kerja dari Depak, teman-teman dari ARK yang menyempatkan diri, baik pun juga ASN Kemenang dan juga masyarakat umum yang bergabung dalam diskusi kita. Sampai berjumpa di edisi 65 Rabu depan di jam yang sama selama bulan Ramadan, jam 13 sampai dengan selesai. Sekali lagi mohon maaf dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang di wilayah timur yang mungkin lagi siap-siap pulang kantor untuk menjelang buka puasa. Selamat menunggu buka puasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita untuk dokumentasi bagi teman-teman yang berkenan menyalakan kamera, kami silakan. Kita ada 5 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Terima kasih, sehat semua. Terima kasih Kak Daeng, terima kasih udah Hengki. Ya, Jangan terima kasih kapok, Pak Haji. jangan kapok, udah jangan kapok. Makasih banyak Kak Ya Daeng, Allah, ya teman-teman Allah. penyuluh semua. Iya. Mbak Cici, Mbak Ropi, Pak Ropiudin dan teman-teman semua, Mbak Fatma, terima kasih. Yuk.